pakai gerakan ya. Ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh lagi mengumpulkan kami, sekalipun kami tidak bersama-sama dalam bertemu langsung, tetapi kami percaya Tuhan, rencana Tuhan indah dalam kehidupan kami. Dalam satu kerinduan kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari Bapa, Tuhan jaga, lindungi kami ketika kami akan beribadah pagi hari ini. Biarlah setiap firman yang akan kami dengar nanti Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan dan menambah iman percaya kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak ini biar menjadi anak-anak yang diberkati. Kami serahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapkan yuk Alkitabnya. Sekarang kita akan membaca litani pujian yang terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Kak Fiska dan Kak Dona akan membacakan secara bergantian. Dengarkan ya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi lagu dari Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Shalom, selamat pagi anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Bagaimana kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan baik dan sehat. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelum kita membacanya, mari kita mempersiapkan pembacaan kita terlebih dahulu. Kita buka Alkitab kita, kemudian kita buka dari Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan 3. Jika sudah mendapatkannya, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Kita mau berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Kudus, kembali kami datang dan bersyukur, mengucap syukur untuk segala pemberian Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini Tuhan, kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Kami juga bergembira di hari ini karena kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengundang Roh Kudus Tuhan untuk hadir
bersama-sama kami di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai pembacaan ini. Berikan hikmat kepada kami untuk kami dapat mengerti apa yang ada di dalam firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita membaca ayat hari ini, pemberitaan firman mau diberi judul, kalau di Alkitab itu Barnabas dan Saulus diutus. Namun kalau di Sabda Bina Anak, yaitu memberitakan Injil di tengah keberagaman. Dalam pembacaan kita, jelas sekali pada ayat pertama ada sebuah kota yang menjadi tempat pengabaran Injil bagi Barnabas dan Saulus, yaitu Antiokhia. Ada dua kota di Antiokhia dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, Antiokhia beribu kota Syria. Di kota ini, jemaat pertama kali disebut sebagai Kristen. Yang kedua, Antiokhia di wilayah Pisidia. Jemaat di kedua kota ini memiliki banyak keberagaman atau perbedaan. Apa saja perbedaan itu? Yang pertama, perbedaan dari fisik. Yang kedua, perbedaan dari pola pikir. Dan yang ketiga adalah perbedaan dari latar belakang keluarga masing-masing. Dalam hal ini, Tuhan mengutus Barnabas dan Saulus yang pada saat itu supaya Injil disebarluaskan di berbagai kota, khususnya di kota Antiokhia. Ternyata ketika dalam pengabaran Injil itu, ternyata Barnabas dan Saulus juga banyak memiliki perbedaan. Mereka tidak sama, ya, seperti adik-adik atau anak-anak memiliki kakak atau adik di rumah. Jika memiliki kakak, abang, atau adik, kita bisa melihat perbedaan diri sendiri dengan kakak atau abang atau adik. Ya, pasti memiliki perbedaan, tidak ada yang sama kecuali anak kembar. Tetapi kalau anak kembar juga memiliki perbedaan. Nah, anak-anak, apa saja yang ada yang tampak dalam keluarga kita? Seperti perbedaan bentuk wajah, ya. Kemudian perbedaan talenta atau bakat atau hobi. Bahkan kita bisa lihat kakak kita atau abang kita memiliki rambut yang lurus, ada yang keriting, ada yang hobinya menyanyi, ada yang hobinya menari, ada yang hobinya main musik, ada yang hobinya main game, banyak sekali. Nah, Paulus dan Barnabas juga memiliki perbedaan seperti yang tadi sudah kita baca ya. Walaupun mereka punya perbedaan yang banyak, tetapi mereka tetap memiliki satu hati dalam pengabaran Injil, khususnya dalam peribadahan, doa dan puasa. Supaya apa anak-anak? Supaya ketika memiliki satu hati, ya, memiliki tujuan yang sama, Injil dapat disebar luaskan. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan kita saat ini, terutama di bangsa kita, dipenuhi oleh keberagaman apapun.
Seperti apa saja? Seperti yang pertama, agama. Di bangsa kita memiliki agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu. Kemudian apalagi keberagamannya? Keberagaman suku, budaya. Ada yang suku Manado, Jawa, Ambon, Batak, ya, Papua, Bali, dan sebagainya. Kemudian ada juga keberagaman talenta, bakat, atau hobi. Seperti hobi memancing, hobi bernyanyi, hobi memasak, hobi main alat musik, hobi main game, macam-macam ya. Kemudian ada juga keberagaman kehidupan perekonomian dari setiap warga negara. Ada yang mampu, ada yang kehidupannya sederhana, ada yang kehidupannya tidak mampu, banyak sekali dalam bangsa kita. Pasti anak-anak juga memiliki teman ya anak-anak ya. Teman di rumah atau teman di sekolah, bahkan di sekolah minggu. Ketika kita memiliki teman, pasti anak-anak sendiri berkata dalam hati atau melihat ada perbedaan dengan diri sendiri bersama teman. Ya, perbedaan itu pasti ada. Tetapi walaupun perbedaan itu ada, ternyata perbedaan itu sangat indah ya anak-anak. Boleh nggak kita membedakan teman yang satu dengan teman yang lain? Teman yang memiliki banyak mainan dengan teman yang memiliki sedikit mainan, bahkan yang tidak memiliki mainan. Boleh tidak? Sangat tidak boleh ya. Tentu tidak boleh. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Walaupun kita melihat ada perbedaan, tetapi kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita harus memperlakukan semua orang itu adil. Kemudian kita harus seperti apa? Ya, kita harus melakukan seperti ajaran Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tetap mengasihi sesama manusia. Ya, mengasihi sesama manusia itu tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita semua ini adalah ciptaan Allah. Serupa dengan gambar Allah. Allah menciptakan kita dengan sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna. Walaupun di dunia ini ada manusia yang diciptakan kurang, ya, alat tubuhnya kurang, secara fisik dia tidak lengkap, tetapi bukan menjadi sebuah kata-kata yang tidak sempurna. Semua diciptakan Tuhan itu sangat sempurna. Oleh karena itu, kita belajar untuk tetap bisa menerima perbedaan itu. Ketika kita melihat di sebuah tempat ada anak-anak atau orang cacat atau orang yang tidak memiliki kesempurnaan alat tubuh atau bagian tubuh, apa yang harus kita lakukan? Kita mengasihinya. Kita tidak boleh mengejek, bahkan terkadang kita meremehkan orang lain. Tuhan sangat tidak senang dengan anak-anak yang memiliki sikap seperti itu. Mengapa sih kita harus melakukan hal yang baik dan mengasihi orang-orang yang berbeda? Karena itu merupakan cara kita memberitakan Injil. Kalau para rasul pada zaman dulu memberitakan Injil dengan cara mengajar, kemudian melakukan mujizat, dan semua yang baik untuk orang yang berbeda sekalipun, nah anak-anak juga bisa melakukan pemberitaan Injil melalui kasih dan perbuatan baikmu bagi teman-temanmu, teman-teman yang berbeda. Nah, anak-anak, apa yang Tuhan inginkan dari kita melewat renungan firman hari ini? Kita harus mengasihi sesama manusia, walaupun perbedaan itu ada di mana-mana. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain. Harus tetap menebar kasih sayang
untuk tetap memperlakukan semua manusia itu adil dimanapun kita berada. Demikianlah renungan kita di minggu pagi ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk dapat melakukan hal yang baik dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Adik-adik yang manis, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan meresponnya dengan menyanyikan lagu Ku Suka Menuturkan. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami dapat merenungkan dan membaca Alkitab bersama-sama, walau hanya lewat media virtual pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Tuhan, jadikan kami sebagai anak yang baik, anak yang selalu menghargai perbedaan, anak yang penuh dengan kerendahan hati, agar Tuhan selalu berkenan atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang tua kami yang selalu ada untuk kehidupan kami, yang telah membesarkan dan mendidik kami dengan penuh kasih sayang. Tuhan Yesus memberkati mereka, berikan mereka kesehatan yang baik, pekerjaan yang baik, lindungi mereka ketika ada di luar rumah. Berdoa untuk abang atau kakak atau adik yang ada di rumah bersama-sama dengan kami. Berdoa untuk teman-teman kami yang dalam kondisi sakit, yang berada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus memberkati, memulihkan, memberikan kekuatan bagi mereka. Berdoa untuk gereja kami GPIB Immanuel Cimahi, khususnya untuk Ibu Pendeta Martina Nanohi Latu Perisa, juga seluruh presbiter dan pengurus ke-6 Pelkat yang ada, komisi panitia. Tuhan Yesus memberkati setiap kerja layan yang sudah dilakukan. Berdoa untuk Pelkat PA, terutama untuk pengurus dan pelayan dari Pelkat PA GPIB Immanuel Cimahi, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati untuk setiap pelayanan yang sudah mereka lakukan, memberkati keluarga sebagai penopang dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Ya Tuhan, kami terus memohon kepada Tuhan, pulihkanlah bumi ini Tuhan dari virus corona, agar kami semua dapat berjumpa dan melakukan ibadah impa di gereja. Kami rindu atas kebersamaan itu Tuhan. Berikan kami tubuh yang kuat, iman yang kuat dan besar, pikiran yang cerdas, agar ketika dalam sekolah kami dapat menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan, anak-anak teladannya Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Ampuni atas kesalahan kami. Kami bawa doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu yang sudah mengajarkan kami doa bersama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya, kita akan membacakan Alkitab dulu yang terambil dari Yeremia 33 ayat 11b yang berbunyi, Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Syukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, akan jadi milikmu. Adik-adik yang manis, sekarang kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, sebelum menerima berkat, kita menyanyikan lagu Yesus Berpesan. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Janganlah khawatir karena Roh Kudus akan senantiasa membimbing dan menolong anak-anak dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai anak-anak dan juga keluarga dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik dan Kak Dona, ibadah kita sudah selesai nih. Adik-adik, tetap harus jaga kesehatan di rumah ya. Tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu rajin cuci tangan, rajin memakai masker kalau adik-adik lagi keluar rumah, dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar. Dan juga jangan lupa tetap rajin berdoa supaya kita bisa ketemu lagi ya. Dan rajin baca Alkitab, lalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, pada akhirnya Kak Fiska dan Kak Dona mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.